Ya, bagi kita yang sudah berumah tangga, tentu banyak hal yang sering kita diskusikan bersama pasangan. Ya, salah satunya yang paling sering kita bicarakan adalah tentang pekerjaan ataupun mungkin tentang cara kita menikmati hidup lewat karya. Nah, tentu ini menjadi hal yang menarik ya. Kadang tidak selalu orang bekerja bisa berkarya ya, bisa jadi dia hanya untuk menghasilkan uang, misalnya untuk memenuhi roda ekonomi keluarga. Nah, ini jadi hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan dengan pasangan. Ya, saya itu memilih bekerja saat ini ya sebagai penyembuh, kemudian sebagai pembicara di beberapa pelatihan begitu. Ya, di bidang pemberdayaan diri, termasuk saya praktek sebagai hipnoterapi. Sehingga pada saat yang sama kadang-kadang kan istri juga bertanya. Nah, istri saya kebetulan dia juga seorang dokter dan dia berpraktek sebagai dokter dan juga dia memiliki pekerjaan sebagai seorang asisten peneliti. Pada saat saya menjadi trainer atau pembicara, kemudian atau saya menjadi seorang hipnoterapi, tentu sisi ini menjadi berbeda ketika istri saya menjadi seorang peneliti atau asisten peneliti. Karena memang tidak nyambung gitu ya. Artinya misi kami berbeda. Nah, di dalam hal ini kalau saya tanya apa misi saya, ya tentu saya punya misi selain menjadi hidup gitu ya, menghidupi keluarga. Tentu dorongan saya untuk berkarya adalah pada saat saya bisa menjalankan talent yang saya miliki, yaitu baik sebagai penyembuh ya, pada saat saya wawancara, menghadapi klien saya, atau saat saya mengajar sebagai trainer. Nah, di sini saya merasakan kepuasan secara pribadi pada saat saya bisa membagikan apa yang saya miliki, bilang begitu, atau apa yang saya dapatkan dari ilmu pengetahuan, kemudian saya bisa share dengan orang. Tidak jarang saya merasa down. Ya, tidak jarang saya merasa down, lelah misalnya, capek. Nah, di saat itu kemana saya harus mencari motivasi ya? Saya memotivasi orang lain, tapi 1 atau 2 hari dalam 1 bulan pasti ada saja momen di mana saya lelah, capek gitu ya, kelepasan, terlalu banyak ngomong atau terlalu banyak kerja. Itu ada satu di mana saya merasa lelah banget. Nah, istri atau pasangan adalah hal yang atau tempat yang paling nyaman untuk saya share atau berbagi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Nah, di sini tidak jarang kami tidak berimbang. Kadang-kadang istri saya juga sibuk dengan pekerjaannya, sehingga pada saat saya mau bertanya atau sebenarnya mungkin bukan bertanya ya, bilanglah curhat begitu, itu tidak nyambung. Nah, sehingga saya butuh suatu pengertian, pemahaman dalam diri saya, sehingga saya tidak saling mengganggu. Karena kalau udah saling mengganggu itu, kita akan merasa tidak dihargai. Kita sering merasa tidak saling menghormati. Kita akan jadi sering berantem. Ya, terlebih kalau dia juga dalam posisi yang sama. Dia lagi capek, saya lagi capek. Nah, ini sering yang ideal itu kalau beberapa pasangan itu dia milih bekerja di satu perusahaan yang sama atau satu bidang yang sama. Ya, suaminya misalnya jadi direktur, istrinya jadi pemasar. Ya, wira swasta ya. Kan kami tidak bekerja di satu institusi yang tertentu ya. Jadi sama-sama mandiri sebenarnya. Sehingga kalau bisa ada satu bidang yang sama, satu sebagai produsen ya, kayak saya ini produsen ya, satu sebagai pemasar, atau misalnya promotion lah ya, bilang bagaimana supaya apa yang ada ini tersebar ke lebih banyak orang ya. Tentu ini butuh satu kerjasama ya. Nah, karena kita memilih satu bidang yang berbeda ini, tentu kita tidak bisa memaksakan. Keahlian orang kan berbeda-beda. Tidak bisa saya harus maksa kamu harus bisa join dengan saya. Ya, saya sering melakukan itu dulu dan itu sering menimbulkan suatu dampak ya. Kenapa? Karena kan itu bukan bidang yang dia suka. Bidang yang saya suka belum tentu dia suka ya. Nah, kita perlu pengertian di sini ya. Kalau bisa jalan di satu bidang, memiliki misi yang sama nih, satu keluarga ini, misalnya di bidang kesehatan semuanya, atau di bidang pendidikan, di bidang pariwisata misalnya, sama-sama jadi travel misalnya ya, satunya mengelola sopir-sopirnya gitu misalnya, satunya memasarkan begitu ya. Nah, artinya memang mereka memilih begitu banyak pasangan seperti itu ya. Nah, tentu punya kelemahan juga ya, kalau kadang-kadang antara tempat tidur dan kantor itu nggak ada beda ya. Atau bahkan ribut di kantor bisa dibawa ribut ke rumah, atau sebaliknya, ribut di kantor bisa diselesaikan di ranjang gitu ya. Nah, artinya setiap pasangan tentu memiliki gaya yang berbeda-beda ya. Apapun gaya yang kita pilih, kita perlu mengenali diri kita supaya kita tidak memaksakan kehendak. Artinya kita bisa saling menghormati. Pada saat yang bagus kan pada saat dia lelah, saya tidak boleh lelah.
Jadi dia mungkin curhat tentang pekerjaannya, sebaliknya pada saat lelah dia bisa mendengarkan saya ya. Yang bahaya ya pada saat kita sering sekali merasa sama-sama lelah, sering bertungkas gitu bahasa Balinya, jadi berantem, akhirnya kita jadi sulit untuk bersatu ya. Nah, tidak ada yang menurut saya lebih baik atau paling baik. Semua sudah di jalannya masing-masing. Setiap pernikahan memiliki pertemuan masing-masing, karakter masing-masing. Jalani apa yang sudah ada sebisa mungkin ya. Kalaupun tidak bisa berpasangan dalam bekerja, tinggal cari pasangan ya, pasangan kerja maksud saya, partner. Kalaupun bisa ya sudah lakukan dengan baik ya, sehingga rumah tangga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, tentu selain pekerjaan, hal-hal lain seperti mengurus anak, kemudian urusan-urusan rumah tangga ya, masak dan lain-lain, itu kita bisa diskusikan dengan baik sehingga benar-benar akhirnya kita bisa menjalin rumah dengan sangat bahagia ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ini tidak terkesan menggurui ya, karena saya baru belajar. Kalau Anda punya ilmu yang lebih tinggi atau lebih baik atau mungkin berbeda, silakan sharing di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.